Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah review lengkap Vivo Y28, produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga mulai dari 2,6 juta. Dan sekarang kita akan bahas lengkap apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Vivo Y28 ini. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan untuk kelebihan yang pertama adalah kapasitas baterainya jumbo. Untuk urusan baterai, HP ini memiliki baterai jumbo 6000 mAh, lebih besar dibanding seri sebelumnya. Jadi kalau hanya untuk penggunaan kasual, baterainya ini bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian ya guys ya, atau minimal charging 1 kali dalam 1 hari. Dan yang saya suka, walaupun baterainya besar, tapi untuk chargingnya tidak butuh waktu yang lama, karena sudah dibekali dengan super flash charging 44 watt. Dimana charging selama 30 menit, baterainya bertambah 40%, charging 1 jam bertambah 70%. Dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam 26 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sudah terbilang ngebut untuk ukuran baterai 6000 mAh. Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah hasil fotonya bagus, bisa diandalkan. Untuk sektor kamera, di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Di sini untuk resolusi kameranya memang bukan yang paling besar untuk kelas harganya. Tapi kalau untuk urusan hasil foto, kamu tidak usah khawatir. Karena seperti yang kamu lihat, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Detail gambarnya oke, tingkat ketajamannya bagus. Dan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop up ciri khas Vivo. Pokoknya untuk foto kamera belakang, buat saya HP ini sudah cukup bisa diandalkan, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Lalu untuk kamera selfie-nya juga demikian. Walaupun kamera yang digunakan hanya 8 megapiksel, tapi foto yang dihasilkan tidak mengecewakan untuk kelas harganya. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, ditambah untuk saturasi warnanya juga cukup hidup, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya tidak mengecewakan. Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah kualitas layarnya juara. Untuk urusan layar, HP ini sudah sangat memuaskan. Walaupun resolusinya hanya HD+, tapi untuk produksi warna yang dihasilkan sudah bagus, terlihat jelas serta tajam. Ditambah untuk karakter warnanya juga sangat pop up, tidak kalah dengan layar Full HD+ di merek lain. Digunakan untuk penggunaan kasual sudah sangat nyaman, dipakai untuk kebutuhan gaming juga masih oke, karena sentuhan layarnya terasa responsif, tidak ada kendala yang berarti. Dan yang paling penting, untuk kecerahan layarnya juga sudah tinggi, bisa up to sampai 1000 nit. Jadi walaupun di outdoor seperti ini masih sangat nyaman ya guys ya, tanpa harus atur kontras di 100%. Lanjut untuk kelebihan yang keempat, yaitu UI-nya nyaman saat digunakan. Untuk operating system, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis PantasOS 14, yang mana selama penggunaan jujur saya sangat puas. OS-nya sudah berjalan dengan baik dan optimal, tidak ada kendala yang berarti. Dan yang saya suka, pilihan tampilan tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Ditambah untuk fitur yang disediakan juga banyak, dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya untuk urusan operating system, kamu tidak usah khawatir, karena UI di HP ini sangat user friendly, nyaman untuk penggunaan jangka panjang. Sedangkan untuk kelebihan yang kelima adalah memiliki desain yang mewah dan kekinian. Di sini untuk urusan desain, jujur saya suka dengan apa yang ditawarkan HP ini. Seperti yang kamu lihat, tampilannya mewah dan kekinian, tidak terkesan murah sama sekali. Mulai dari kombinasi warna, setup kamera, hingga bodinya yang terasa solid dan kokoh saat digenggam. Dan yang tidak kalah penting, konsep layar yang digunakan juga sudah upgrade dari seri sebelumnya, karena sudah punch-hole display, sehingga menambah kesan mewah tersendiri. Namun tidak cukup sampai di situ, HP ini juga sudah disertifikasi oleh IP rating untuk tahan debu dan cipratan air, jadi semakin aman dan no worry pastinya. Pokoknya untuk urusan desain, kamu tidak usah ragu, karena tidak hanya tampilannya yang mewah, tapi untuk ketahanannya juga sudah bisa diandalkan. Itulah tadi 5 kelebihan dari Vivo Y28 yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama adalah dapur pacunya kurang gahar. Buat kamu yang belum tahu, HP ini dibekali dengan kapasitas memori 8/128 GB, yang mana untuk harga 2 jutaan sebenarnya sudah lumayan. Tapi yang sangat disayangkan, untuk jenis ROM yang digunakan masih MMC, dengan skor pengujian hanya di angka 13.000 poin.
Jadi agak kurang greget ya guys ya, karena kebanyakan merek lain dengan harga setara sudah menggunakan UFS memori. Dan untuk chipset yang digunakan di sini juga jauh dari kata gahar, hanya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Dimana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan tidak sampai 300.000 poin, sangat kurang greget menurut saya. Kenapa tidak sekalian upgrade ke Helio G99 saja, yang performanya jelas lebih bisa diandalkan. Jadi buat kamu yang mau beli untuk kebutuhan gaming kompetitif, HP ini jelas kurang cocok ya guys ya, karena spesifikasi yang ditawarkan tidak mengarah ke sana. Dan cocoknya lebih untuk penggunaan kasual atau santai saja. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, dan main game santai. Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah slot SIM tray-nya masih hybrid. Seperti yang kamu lihat, slot SIM tray yang digunakan HP ini masih hybrid atau 2 slot. Jadi SIM 1, SIM 2, dan microSD tidak bisa dipasang secara bersamaan, harus ada yang mengalah salah satu. Mau pakai 2 SIM sekaligus atau SIM 1 dan 1 microSD. Padahal Vivo Y27 sebelumnya sudah menggunakan triple slot SIM. Jadi di sini malah downgrade ya guys ya, dan sangat disayangkan pastinya. Itulah tadi 7 poin kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Vivo Y28. Di sini kalau kamu punya pendapat atau poin tambahan yang lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan agar tidak salah paham, kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya, karena di video ini kita hanya fokus membahas kelebihan serta kekurangannya saja. Jadi kalau ada poin yang tidak saya sebutkan seperti hasil perekaman videonya, berarti itu hal yang wajar di kelas harganya, tidak masuk dalam kelebihan atau kekurangan. Di sini yang jelas tidak ada produk yang sempurna, karena semua produk pasti punya kelebihan serta kekurangan, dan yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu. Jadi sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Jangan buru-buru beli tapi menggerutu setelahnya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.